Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, jumpa lagi di mata kuliah Neotektonik. Pada pembahasan kali ini merupakan bagian dari pekan kedua ya. Jadi pekan pertama itu kita sudah membahas kontra kuliah dan pendahuluan mengenai geologi dan gempa bumi. Sekarang juga kita lanjutkan terkait dengan pendahuluan geologi dan gempa bumi. Jadi pada 3 pekan awal kita flashback atau mungkin sekedar memberikan pemahaman singkat atau umum terkait dengan geologi dan gempa bumi. Saya disclaimer sedikit bahwasanya slide-slide yang saya gunakan itu gambarnya itu banyak saya dapatkan dari Pak Benjamin Sapi'i ya, dari Pak Mino begitu. Jadi saya banyak beberapa slide yang saya copy dari gambarnya beliau. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas pada 4 bagian. Jadi yang pertama kita membahas mengenai konsep continental drift atau plate tectonic secara umum. Jadi ini pengulangan lah. Jadi di mata kuliah tektonofisik seperti yang kalian sudah ketahui bahwasanya sudah ada teori tektonik lempeng dan turunan-turunannya ya. Dan itu adalah bahan yang kita gunakan untuk membahas untuk membahas sebuah gempa begitu. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua itu terkait dengan distribusi sebuah gempa. Bagaimana kita mengetahui sebuah gempa, distribusinya secara umum yang ada di dunia ini. Kunci-kuncinya apa, kata kuncinya apa, nanti kita coba bahas bersama-sama. Lalu yang ketiga, baru kita jawab apa itu sebuah gempa bumi sebenarnya. Dan yang keempat ini sedikit teori terkait dengan pembentukan gempa bumi yang berhubungan dengan factors mekanik begitu ya, atau mekanikal dari sebuah rekahan. Baik, pada slide awal ini bisa dilihat ya. Jadi ada ini merupakan sebuah assessment dari gempa bumi. Jadi ini konsep yang dipakai oleh kita kekinian ini ya. Jadi dalam konsep assessment dari sebuah gempa bumi atau sebuah bencana gempa bumi tentunya terbagi ke dalam 6 bagian. Nah, seperti yang dijelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwasanya gempa bumi ini adalah ranah dari beberapa disiplin ilmu. Jadi ada ranahnya geologi, di situ ada ranahnya teman-teman kita dari geofisika, dan ada ranahnya juga teman-teman kita dari geodesi. Jadi kadang satu dengan yang lain saling mengklaim ya bahwasanya dia yang pionirnya atau leadernya untuk menyelesaikan atau membahas suatu gempa. Tapi pada kenyataannya memang kita semua dengan disiplin ilmu yang berbeda, tentunya juga kita memiliki kajian-kajian yang berbeda. Jadi kita punya kamarnya masing-masing. Nah, dalam gambar ini kita bisa ketahui bahwasanya ada 6 topik yang bisa dikembangkan. Nah, geologi itu kita masuk ke bagian yang merah ini. Jadi geologi ini kita berbicara pada framework yang 2 ini ya. Sedangkan yang 4 sisanya ini teman-teman kita dari geofisika dan dari geodesi. Ya. Tentunya yang bagian 2 yang kiri ini secara umum adalah dasar dari pemahaman atau dasar dari understanding kita ya. Karena kalau misalkan kita memang mau mengerti gempa atau sebuah gempa, tentunya kita harus bisa berbicara geologi secara umum atau secara general. Nah, tentunya ketika berbicara gempa pasti berkaitan dengan geologi. Itu sudah lumrah ya. Makanya geodesi dan teman-teman di geofisika juga tentunya harus mengetahui geologinya seperti apa. Nah, di 2 hal ini yang di kiri bawah ini bisa kita lihat. Di sini yang pertama kita akan ranahnya kita sebagai geologis begitu. Kita tentunya harus bisa membahas atau menguasai tentang tectonic framework dari suatu daerah begitu ya. Hubungannya sebuah geometri dan variasi spasial ya yang ada pada sesar kekinian. Nah, lalu yang kedua itu kita harus bisa menjelaskan focal mechanisms-nya karena focal mechanism sebenarnya bersumber dari data seismik yang ada. Tetapi memang dari data focal mechanism tersebut penentuannya tetap ada di tangan geologis. Apakah gempa tersebut diakibatkan oleh sesar
mendatar, sinistral, dextral, atau deep sleep ya, baik sunlight maupun saat normal, itu sebenarnya legacy dari seorang geologis. Nah, sedangkan yang bagian ketiga dan keempat ini kan energi yang keluar, energi yang dihasilkan dari keterjadian gempa, lalu ini gelombang seismik, radiasi dan propagation. Nah, ini ranahnya teman-teman kita di geofisika ya. Di geofisika, lalu di sini ada kondisi dari tanahnya ya, lalu di sini ada modeling dari ground motionnya. Nah, ini mungkin teman-teman dari geodesi bisa membantu di sini. Jadi sebenarnya bukan core-nya juga. Core-nya ya semuanya, tapi kita itu sebagai inisiator awal lah. Secara konsep itu kita yang pegang gitu ya. Oke, baik. Berbicara terkait gempa, tentunya tidak terlepas dari continental drift yang teori yang dikemukakan Alfred Wegener pada tahun berapa? 1912 begitu ya. Pada tahun 1912. Yang menarik adalah Alfred Wegener ini tidak serta-merta diterima pada saat itu juga. Tektonik lempeng itu tidak diterima pada 1912. Sorry, bukan tektonik lempeng, continental drift ya. Secara umum tidak diterima pada 1912, padahal dia sudah menyatakan bahwasanya seperti ini contohnya. Jadi benua Amerika Selatan dengan Afrika itu satu ya. Kalau misalkan kita gabungkan bentukannya itu ada kemiripan gitu, dan secara fauna juga kita lihat di gambar kanan bawah itu ada hubungannya antara benua-benua yang sekarang sudah terpisah gitu. Dari dulu ada Pangea, lalu ada Laurasia dan Gondwana Land, lalu terpisah dari beberapa benua. Nah, mungkin bisa dijawab nanti pada tatap muka, mengapa teori continental drift atau teori dari Alfred Wegener itu baru diterima pada tahun 1960-1970-an. Mungkin nanti bisa kalian jawab ya. Oke, baik, kita lanjut. Nah, ini adalah konsep dari atau gambaran bumi secara umum. Jadi tentunya begini, alasannya Wegener tidak bisa diterima itu karena memang Wegener tidak bisa menjelaskan mekanismenya. Jadi tugas kalian itu adalah mengapa pada tahun 1960 itu bisa diterima. Nah, ini sebenarnya dari gambar bumi, ini gambar inti bumi. Jadi saya sangat suka sekali dengan gambar yang kiri, karena gambar kiri ini terkesan simple, tapi dia menjelaskan banyak sekali info. Nah, ini adalah gambaran bumi dari permukaan sampai ke dalam bumi. Jadi kita ketahui bahwasanya bumi atau lapisan bumi itu bisa kita bagi ke dalam dua klasifikasi, yaitu pada klasifikasi berdasarkan aspek komposisi kimia, dan yang kedua itu adalah klasifikasi berdasarkan physical properties dari bumi tersebut. Nah, untuk aspek komposisi kimia ini saya hanya mengulang saja materi tektonik fisik tentunya ya. Jadi ada core atau inti bumi yang tersusun dari besi, ada nikelnya juga dan sulfurnya juga ya. Lalu ketika kita berbicara suatu material yang didominasi oleh material silikat, itu kita sebut sebagai mantel bumi. Dan ketika kita berbicara sesuatu yang ada silika, aluminium, magnesium, itu kita berbicara mengenai kerak bumi begitu yang ada di atas permukaan. Itu untuk klasifikasi lapisan bumi berdasarkan komposisi kimia. Ketika kita berbicara physical properties dari bumi tersebut, dibagi lagi tuh. Jadi dari inti bumi itu terbagi antara inner core dan outer core ya. Jadi inner core itu sifatnya rigid begitu ya. Lalu outer core itu liquid atau cairan. Di atasnya lagi itu ada mesosfer, itu rigid juga tuh. Lalu ada astenosfer, plastik gitu kan. Lalu ada litosfer yang sifatnya rigid. Nah, untuk klasifikasi baik fisik sama kimia itu sebenarnya kita sebenarnya sudah kita ketahui bersama dalam setiap objek yang ada di bumi. Kayak misalkan saya menganalogikan sebuah rel kereta api, itu kan dari besi ya. Berarti kita bisa katakan rel kereta api itu komposisi kimia adalah Fe atau ferro. Mungkin ada campurannya dari aluminium ya. Jadi Fe dan Al mungkin. Nah, ketika kita berbicara physical properties-nya itu tentunya sangat rigid ya, sangat keras sekali kan untuk rel kereta api. Tapi dalam kondisi tertentu ketika panas matahari dia mungkin akan menjadi plastik gitu ya. Nah, jadi bisa lentur. Nah, seperti itu ya untuk perbedaan antara physical properties dan komposisi kimia.
Secara umum memang dua hal tersebut itu selalu akan kita jumpai di setiap objek. Makanya kimia akan selalu ada dan fisik juga pasti akan selalu ada. Seperti itu. Oh ya, sebelum kita masuk ke sini, jadi sebenarnya ada yang dinamakan lempeng dan kerak. Nah, kalau kita misalkan berbicara lempeng, tentunya kita bahasa Inggriskan sebagai plate ya. Sedangkan ini kan ada nih kerak, keras begitu. Nah, kalau kita lihat di sini, jadi sebenarnya lempeng itu adalah kata lain dari atau bisa disamakan dengan litosfer. Nah, berarti dan kerak itu kalau di bahasa Inggris kan keras begitu ya. Jadi kerak dan lempeng itu adalah sebuah benda dengan arti yang berbeda tentunya ya. Jadi kalau misalkan kita berbicara mengenai lempeng, berarti kita berbicara sebuah benda dengan physical properties, yaitu rigid. Sedangkan ketika kita berbicara sebuah kerak, berarti benda yang memiliki komposisi kimia tertentu. Dan kalau misalkan kita kaitkan dengan tektonik yang ada saat ini di bumi, itu tentunya ada yang dinamakan kerak samudera dan kerak benua, gitu ya. Jadi ada kerak benua dan kerak samudera. Jadi samudera dan benua itu tentunya dibedakan awalnya dari komposisi kimia ya. Tentunya kalau untuk kerak benua itu memiliki massa jenis yang lebih ringan juga daripada kerak samudera apabila memang memiliki umur yang sama atau umur yang relatif sama. Sedangkan ketika kita berbicara lempeng, kita tidak hanya berbicara sebuah kerak saja, tapi kita juga berbicara mantel atas bagian atas. Seperti gambar yang sebelumnya nih, kita lihat di bagian sini. Ini litosfer itu kan bisa dengan kata lain ini semua bagian dari lempeng ya. Jadi kita lihat di sini ada mantel atas ya, dan di sini ada kerak juga. Jadi litosfer ini gabungan antara mantel atas bagian atas, ini kan mantel ya. Mantel itu kan klasifikasi berdasarkan komposisi kimia. Mantel atas bagian atas dan kerak bumi begitu. Itu adalah lempeng. Dan yang ketika misalkan kita berbicara ada pergerakan itu lebih ke arah pergerakan lempeng, bukan pergerakan kerak saja. Dalam artian berarti yang bergerak di bumi ini adalah kerak bumi dan lempeng dan mantel atas bagian atas. Nah, dari pergerakan tersebut itu kita akan mengantar ke ke hubungan antar lempeng yang nanti kedinamikaannya itu dijelaskan pada teori tektonik lempeng. Nah, ini ada teori tektonik lempeng. Jadi pada pada umumnya lempeng itu bergerak seperti yang kita tahu akibat adanya pemanasan atau adanya arus konveksi di mantel bumi ya. Lalu lempeng itu bergerak dan saling berinteraksi. Nah, jenis interaksi itu ada 3 seperti digambarkan di sini. Jadi ada divergen, ada mekanisme divergen, ada mekanisme konvergen, dan ada mekanisme transform. Saya rasa ini sudah sangat baik dijelaskan di mata kuliah tektonofisik. Jadi sebenarnya tinggal kalian ulang saja ya sebenarnya. Oke, lalu kita bahas secara singkat saja tentang pergerakan dari divergen. Jadi divergen itu adalah dapat dikatakan pergerakan yang saling menjauh ya. Jadi antara lempeng itu pergerakan saling menjauh begitu. Nah, biasanya divergen itu bisa ada di oceanic atau kerak samudra dengan kerak samudra ataupun di benua dengan benua. Jadi setidaknya itu ada pergerakan saling menjauh begitu. Nah, itu juga bisa kita katakan sebagai pemekaran yang biasa kita lihat di tengah-tengah samudra tuh ada garis atau kadang kita jumpai juga istilahnya ada mid ocean ridge begitu kan, atau pematang tengah samudra begitu ya. Mid ocean ridge begitu kan, atau ada yang terbuka lagi itu tentunya divergen. Jadi divergen itu dalam artian kan saling menjauh lempengnya, dan tentunya akibat pergerakan saling menjauh itu muncul sebuah material baru. Jadi kan kita tahu ada magma yang naik ke atas ya, pada lubang yang dibuat dari divergen, magma yang naik ke atas lalu dia membeku membentuk suatu batuan di situ ya. Dan tentunya divergen ini konsekuensinya adalah menambah volume ya. Jadi volume bumi akan membesar, atau volume kerak bumi akan membesar ketika akan bertambah begitu ya ketika terjadinya proses divergen ini. Nah, ini ada salah satu skema divergen nih. Jadi awalnya ada suatu continental crust atau kerak benua ya di sini.
Nah, lalu ada upwelling dari sebuah magma, akhirnya menghasilkan pergerakan saling berlawanan. Ada wrapping di sini, lalu habis itu dia membentuk jadinya continental rift. Ya, ada continental rift, lama-lama akan menghasilkan sebuah laut di sini, menjadi sebuah laut. Jadi memisahkan kerak samudra tadi, kerak benua tadi ya, diisi oleh laut di sini karena ada kerak-keraknya pun baru ya akibat dari pembukaan upwelling, dan semakin jauh nanti akan menghasilkan sebuah mid oceanic ridge. Nah, ini yang terjadi di Pasifik. Lalu kita lanjut ke jenis pergerakan yang kedua, yaitu pergerakan konvergen atau saling bertabrakan. Nah, sebenarnya yang terkenal pada konvergen ini ada yang kita sebut sebagai subduksi ya. Walaupun selain itu juga ada kolisi. Jadi subduksi itu bisa antara kerak samudra dengan kerak benua, dan juga kerak samudra dengan kerak samudra. Ya, itu bisa menghasilkan sebuah subduksi. Jadi subduksi itu ada satu yang menujam ke bawah, ya, menujam ke bawah, dan satunya lagi stable di situ. Dan kolisi, kalau misalkan kita berbicara kolisi, berarti ini hal yang spesifik antara kerak samudra dengan antara kerak benua dengan kerak benua. Jadi dia pasti akan membentuk, bukan menujam ke bawah ya, tapi dia akan menujam ke atas. Dia akan jadi membentuk sabuk pegunungan begitu ya, atau mountain belt. Nah, contoh dari kolisi itu bisa kita jumpai di pegunungan Himalaya paling mudahnya. Ketika kita berbicara subduksi, bicara apa dulu nih? Oceanic sama kontinen. Berarti kita berbicara Pulau Jawa, Pulau Sumatera, itu kan dipengaruhi oleh subduksi. Dan tentunya dari subduksi ini sebenarnya biasanya dianggap sebagai megatrust juga. Nah, subduksi itu bisa dianggap megatrust. Nah, apabila dikaitkan dengan istilah kekinian ya dari gempa bumi. Nah, sebenarnya megatrust itu adalah dianggap sebuah gempa yang besar ya. Jadi bisa dikatakan bahwasanya subduksi itu bisa jadi pada saat ini memang ketika kita berbicara gempa itu pasti banyak dikaitkannya oleh adanya sebuah mekanisme subduksi yang bekerja di daerah tersebut. Kita tahu di Sumatera sering terjadi gempa, di Jawa pun sering terjadi gempa, tentunya di situ ada subduksi antara lempeng Indo-Australia dengan lempeng Eurasia begitu ya. Oke. Lalu yang ketiga itu transform. Jadi transform ini adalah bergeraknya itu tidak, kan kalau misalkan tadi divergen itu kan menambah volume, sedangkan kalau konvergen baik subduksi maupun kolisi kan itu merusak volume ya, karena mau nggak mau ada sesuatu yang hancur tuh. Jadi ada yang menujam ke bawah ke dalam bumi, tentunya di situ dia akan meluruh ya atau meleleh, jadi mengurangi volume kerak bumi tuh. Jadi kalau misalkan kita bilang konsekuensi logis, jadi kan bumi ini sebenarnya tidak pernah berkurang ya volumenya. Tentunya ketika terjadi divergen, maka akan juga terjadi konvergen. Dan sebegitu juga sebaliknya. Nah, sedangkan yang ketiga ini adalah mekanisme lempeng yang transform. Transform itu unik sebenarnya. Kalian pun sudah dijelaskan saya rasa di kuliah tektonik fisik dengan sangat baik. Mungkin satu pertemuan gitu jelasin transform ya. Jadi transform ini sebenarnya biasa dikatakan juga pergerakan lempeng secara konservatif. Jadi dia tidak ada penambahan atau pengurangan volume dari lempeng atau dari kerak bumi. Nah, tentunya membentuk strukturnya juga linear. Jadi kan kalau misalkan subduksi, kolisi itu kan ke atas bawah ya. Divergen juga sama. Nah, sedangkan kalau transform ini sebenarnya strukturnya itu linear. Jadi horizon begitu ya, horizontal begitu ya. Dan tentunya juga aktivitasnya spesifik. Apabila transform, biasanya disertai dengan aktivitas dari gempa-gempa dangkal. Dan biasanya sih ini terbentuk berasosiasi dengan model divergen tadi. Jadi tidak murni transform itu terjadi, jadi transform ini biasanya dipicu oleh adanya divergen terlebih dahulu. Nah, kita lihat nih gambar di Atlantik gitu, di Mid Atlantic Ridge antara South America dengan Afrika begitu. Itu banyak sekali ya itu pergerakan dari lempeng transform. Nah, nanti kita akan ulas di situ. Baik, ini adalah gambaran ini adalah gambaran model tadi pergerakan secara umum. Jadi kita ketahui di sini adanya sebuah rifting begitu ya. Ini sebuah rifting. Lalu di sini ada sebuah subduksi disertai dengan prisma akresi. Tentunya ketika ada subduksi, konsekuensinya adalah menghasilkan sebuah pegunungan begini ya.
menghasilkan sebuah volcanic arc atau magmatic arc. Tentunya di seismik subduksi mungkin di sisi yang lain, di sisi yang berlawanan itu adanya divergen ya, adanya proses saling menjauh begitu. Divergen menghasilkan material-material baru. Sini ini divergen, dan tentunya di sini kadang-kadang ada hotspot juga ya, dan di dekat divergen ini ada transform juga, dan di sini mungkin terbentuk island arc juga. Nah, ini sangat erat sekali dengan mata kuliah tektonofisik ya, makanya namanya juga neotektonik begitu kan, tektonik yang aktif bisa dikatakan tektonik seperti itu. Dan kalau misalkan kita perhatikan ya, tentunya pergerakan tersebut itu cenderung berada pada batas antar lempeng gitu. Baik, ini merupakan peta atau gambaran dari gambar yang sangat baik ya. Jadi di sini kita bisa melihat bagian-bagian dari batas antar lempeng. Nah, nanti silakan kalian tandai begitu, mana transform, mana zona subduksi kira-kira ya, mana zona kolisi, nanti mungkin akan kita bahas pada perkuliahan. Oke, baik, ini mungkin saya akhiri sesi 1. Videonya saya akhiri sampai sini. Apabila ada pertanyaan, silakan Anda catat dan nanti bisa ditanyakan pada saat tatap muka. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya yang membahas poin kedua, yaitu terkait dengan distribusi dari sebuah gempa bumi atau distribusi dari gempa bumi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.